Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fuadi Afwan. Usaha saya wira swasta, bergerak di bidang bahan bangunan dan traveling. Awal mula saya ikut dalam penggiat riba. Awalnya saya melihat di medsos. Waktu itu saya lihat bisnis tanpa riba. Ya, saya cari tahu. Yang cari tahu itu istri saya. Dia cari tahu bisnis tanpa riba ini bagaimana gitu. Alhamdulillah ketemu. Waktu itu saya berkenalan dengan Pak Ilham Nurjaman. Disitulah dia memberikan testimoni, memberikan bagaimana kita pengusaha untuk kita menghindari kepada riba dan untuk menjauhi riba. Terus kami telepon-teleponan ada sekitar seminggu 2 minggu. Terus waktu itu saya disuruh Pak Ilham masuk ke PBTR. Waktu itu dilaksanakan di Bogor. Saya bingung. Dalam 4 tahun ini kan kita kan tahu ya, bisnis di Indonesia kurang bergairah. Bagaimana caranya? Waktu itu ya lumayan juga sih. Tapi karena niat saya ingin meninggalkan riba dan ingin belajar. Sebenarnya sih saya ini sudah tahu sih riba itu. Memang dulu saya bergerak di bidang bahan bangunan. Sewaktu krisis moneter itu, saya minta sama orang tua saya untuk meminta modal. Orang tua saya sebenarnya melarang saya untuk mengambil bank itu karena riba. Cuman dulu kan tidak ada bank syariah. Cuman dulu pikiran kita itu pendanaan itu hanya di bank. Sebenarnya orang tua saya tidak mengasih. Saya usaha, sebenarnya sih saya salah juga sih. Tahu tapi bagaimana mau saya bilang? Waktu itu tidak ada pendanaan lain waktu itu. Begitulah barangkali proses saya ya. Jadinya setelah itu saya pinjam. Awalnya ke bank syariah. Tapi ditolak. Sabtu saya ke bank konvensional yang di samping rumah saya. Alhamdulillah diterima. Jalan berjalan waktu, usaha saya maju. Tapi saya sejak 10 tahun sudah berlalu, timbul. Itulah tadi ya yang dibilang bahwasan riba itu Allah sudah melarang. Kenapa melarang? Karena sesuatu yang dilarang itu pasti ada manfaatnya. Sekitar saya sudah berjalan waktu, timbullah musibah saya. Ya biasa ya, pedagang itu memang ada kadang ditipu. Musibah masuk berlalu. Hampir menggulung semua usaha saya. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih saya kesempatan. Allah pertemukan saya dengan penggiat riba. Dan sekarang saya sadar bahwasannya riba itu di awal saja yang manis, di akhirnya itu tidak seperti yang kita bayangkan.
Dan saya tanyakan kepada teman-teman, ya begitu juga. Awalnya mana, ujungnya hancur. Tapi alhamdulillah, Allah kasih saya petunjuk, Allah ketemukan saya dengan penggiat riba, dan waktu itu saya masuk PBTR. Seharusnya sih SHMTR, tapi saya diketemukan PBTR. Alhamdulillah. Di situ dah saya dapat ilmu. Dan semenjak saya perlahan-lahan saya tinggalkan riba, insya Allah rezeki saya itu bertambah. Saya pun nggak tahu ini cemana, barangkali janji Allah itulah ya. Mana saya bilang, Allah itu kan maha tahu. Dikasihnya kita gelap, nanti akhirnya akan terang. Tapi nggak apa-apa. Dulu pun zaman-zaman kisah-kisah Rasul pun, Umar pun dulu dari kegelapan. Alhamdulillah juga saya ucapkan sekali lagi, sekarang semenjak saya bergaul, mempelajari riba itu, alhamdulillah rezeki saya bertambah. Dengan yang tidak disangka-sangka. Bagaimana saya bilang nggak disangka-sangka? Dulu, saya untuk ke Tanah Suci itu susah sekali. Tapi sekarang alhamdulillah ya Allah. Allah tuh manggil saya. Saya rasa setahun itu 3-4 kali ada. Itulah nikmat. Nikmat yang paling manis. Yang belum tentu orang itu punya. Dan tapi yakinlah, para hadirin, para teman-teman sekalian, jauhilah riba. Allah itu melarang, pasti ada akibatnya. Dan yakinlah, apabila kita bertakwa kepadanya, Allah akan bagi kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi yakin ya, yakin, jangan kita begini, taubat sambal. Besok iya, besok enggak. Besok iya, besok enggak. Jangan. Istiqomah. Kita ini tiada daya, tiada upaya. Usaha itu pun sebenarnya bukan usaha kita. Allah juga yang kasih kekuatan. Cuman kadang kita berpikir, karena aku, bukan. Hakikatnya semua Allah. Oleh sebab itu, saya mengajak para hadirin, masyarakat dan teman-teman saya, jauhilah riba. Yang mana kita tidak menyadarinya, padahal sebenarnya kita telah larut di dalamnya. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Hanya kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Yakinlah. Yakinlah. Ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Itu aja. Allah akan bagi rezeki itu yang tidak disangka-sangka. Yakinlah. Contohnya saya. Biarpun saya tergopoh-gopoh, saya alhamdulillah sekarang merasa lega. Tidur pun enak, makan pun enak. Kalau dulu pikirannya ke situ yang haram itu aja.